Salam Jinsu. Perkenalkan, nama saya Alan Satriawan selaku Ketua Cabang periode 2021 sampai 2026. Pertama kali latihan ketika kelas 1 SMA angkatan 108 2014, angkatan tingkat kedua 104 2017. Latihan tingkat 1 di Kecamatan Pringgarata, latihan tingkat 2 di Praia Tengah. Sejarah singkat perkembangan IKSPI Kerasakti di Lombok Tengah. Pertama kali dibawa oleh Kak Ardan sama Kak almarhum Jumahir pada tahun 2004-2005. Beliau membawa IKS ke Lombok, latihannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Itu dulu pertama kali latihan IKSPI Kerasakti di Lombok Tengah. Yang kedua yang membawakan adalah Mas Agus. Beliau alamatnya di Jawa Tengah, Banyumas. Kebetulan Mas Agus menikah dengan orang Lombok, jadi beliau mengembangkan juga di Lombok Tengah, tepatnya di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata. Pada tahun sekitar 2011, pertama kali jadi warga di Gunung Agung itu angkatan 102 2012. Kalau dilanjut, pertama kali jadi warga angkatan pertama itu angkatan 86 pada tahun 2006. Terus seiring berkembangnya waktu, pada tahun sekitar 2017 akhir atau awal 2018 itu kebetulan ada saudara yang kuliah di Semarang, namanya saudara Swadi. Ketika pulang ke Lombok selalu kita adakan acara buka bersama pada bulan Ramadan, dan beliau juga meminta tolong untuk dibantu untuk mengembangkan di daerah Pujut, tepatnya di Rembitan. Jadi beliaulah yang membawakan IKSPI Kerasakti di bagian selatan atau Kecamatan Pujut. Sering berkembangnya waktu sampai saat ini, alhamdulillah lumayan baik dari seluruh kabupaten di Lombok ini adalah warga IKSPI Kerasakti. Awal mula terbentuknya cabang IKSPI Kerasakti Lombok Tengah itu dulu karena diminta oleh salah satu dewan guru yang ada di Dompu, yaitu oleh Mas Indro. Sebenarnya kita Paskar Lombok Tengah belum mau untuk mendirikan cabang karena keadaan kita yang banyak sibuk kerja dan masih muda-muda. Tapi ketika pada saat itu Dewan Guru datang ke Lombok, beliau menyarankan untuk adanya cabang di Lombok Tengah. Jadi oleh karena itu kita berusaha untuk mendirikan cabang, karena beliau tahu perkembangan IKSPI Kerasakti di Lombok Tengah khususnya lumayan, warganya juga lumayan. Oleh karena itu kita langsung mengirimkan surat ke pusat untuk mendirikan cabang, yang alhamdulillah SK-nya itu 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Untuk visi misi selaku cabang periode ini untuk menjaga eksistensi IKSPI Kerasakti ini ada di Pulau Lombok. Soalnya bisa dibilang ini masih generasi awal, masih sangat generasi awal. Banyak warganya, hanya saja kegiatan IKSPI Kerasakti masih sedikit. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa masuk juga di IPSI Lombok Tengah.
dan udah beberapa kali mengikuti turnamen yang ada di IFSC Lombok Tengah. Ya alhamdulillah tiap kali ikut turnamen selalu ada yang dapat juara. Ya untuk kedepannya mungkin kita akan menambah atlet-atlet yang kita akan ikuti. Pesan-pesan saya selaku Ketua Cabang IKSPI Kerasakti ya agar menjaga kekompakan di dalam perguruan IKSPI Kerasakti, menjaga kekompakan sesama warga, saling mendukung, saling mensupport ya, saling mendukung agar supaya IKSPI Kerasakti yang ada di Pulau Lombok ini semakin maju, semakin berkembang. Dan harapan saya ke depan untuk kita semua tetap sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar di dalam segi silat kualitas kita lebih bagus, baik dalam segi atlet juga semakin banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan S. Tempat latihan dulu di MAN 2 Samarinda, Kaltim. Nama pelatih dulu Mas Mulyono dan Mas Untung. Angkatan saya angkatan warga tingkat 1 dan angkatan 59, tingkat 2 angkatan 49. Pertama saya buka di Lombok. Saya pertamanya saya pulang dari Samarinda, Kalimantan Timur, pulang tahun 1999 dan buka di Lombok tahun 2004. Perjalanan saya buka di Lombok, siswa pertama yang saya naikkan yaitu Aminullah Habibi Najamuddin. Pengalaman saya ngelatih waktu di Lombok, mula-mula asal mulanya siswanya banyak penggemar, sekitar 175 orang kurang lebih. Setelah 3 kali latihan, sisanya tinggal kurang dari 50 orang. Karena kekerasan dan disiplinnya terlalu ketat, maka banyak yang nggak tahan. Harapan saya ke depan ya, saya sangat bersyukur karena sekarang ke depannya banyak warga-warga IKS. Setelah saya ada mendirikan perguruan pertama sudah di Lombok ini, saya bersyukur sekarang banyak sekali warga-warga di sana sini. Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah. Saya dari Lajut. Saya adalah termasuk keluarga dari
KSPI Kertasakti. Saya mulai latihan sejak sekitar 2006 bulan Februari, mulai didirikan di Lajut. Waktu itu Kak Ardan namanya sama Kak Jumahir, beliau berdua yang membawa KSPI ke tempat kami di sini di Lajut. Saat itu beliau baru pulang dari Kalimantan dan beliau berdua latihan di sana di Samarinda. Terus kemudian buka di sini, awal mula dibuka bulan Februari 2006. Terus saya mengikuti latihan tersebut pada saat itu dan masuk ke menjadi bagian keluarga dari KSPI, masuk sebagai warga Sabuk Biru sekitar tahun 2006, dan nomor induk saya TA angkatan 86. Seiring waktu kami latihan di desa kami di Lajut, kebetulan waktu itu ada acara bau nyale istilahnya di sini. Terus saya pribadi bertemu dengan saudara kita, Mas Agus namanya. Beliau dari Pringgerate. Kami bertemu di Kute pas acara bau nyale. Di situ kami saling bersapaan dan saling bertanya bahwa ternyata di Pringgerate juga ada tempat saat itu latihan IKS, dan dari sana kami mulai menjalin silaturahmi sampai saat ini. Alhamdulillah kami masih terikat, silaturahmi tetap terjaga sampai saat ini. Pengalaman saat latihan, terlalu banyak mungkin pengalaman yang sungguh sangat menyakitkan mungkin. Tapi itulah ilmu bahwa pada dasarnya siapapun yang ingin mendapatkan ilmu yang memang ya cita-citanya adalah untuk ilmu itu bisa merubah dirinya sendiri, tentu kalian semua atau teman-teman semua atau saudara-saudaraku semua tentu akan tahu lah rasanya menuntut ilmu itu bagaimana. Jadi setiap masing-masing masih beda pengalaman. Jadi pengalaman saya pada saat waktu itu, waktu kenaikan tingkat ke biru, saya nangis lah. Biasa selalu biru kan, karena dia sungguh keras. Ardan itu harus, kalau Ardan itu memang tipe pelatih yang keras ya. Tapi keras dalam istilah disiplin, bukan keras untuk menendang, bukan keras ini. Selalu disiplin dengan hukuman-hukuman. Itu ketika kita tidak bisa, seandainya kita latihan 10 orang terus satu yang tak bisa, maka nilai-nilai maksudnya materi-materi itu belum akan ditambah begitu. Jadi tahulah rasanya bagaimana kita latihan padahal kita sudah bisa, tapi gara-gara teman satu yang nggak bisa jadi kita kena imbas. Di situ letak sedih gimana begitu. Mungkin kalau teman-teman kalian juga pasti mengalami itu. Jadi pesan saya, teruslah kalian semua teman-teman berlatih secara dari hati istilahnya. Tentu kalian semua teman-teman berpikir bagaimana cara membuat IKS semakin maju, istilahnya berkualitas lah. Kalau saya aja lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Dalam hati sampai saat ini, insya Allah mungkin waktu kapan mungkin mudah-mudahan saya bisa aktif, tentu dengan niat yang dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Insya Allah mungkin mudah-mudahan kita semua sehat. Saya akan mulai terjun ke lapangan, insya Allah
dalam waktu dekat. Terkait dengan awal mula bergerak nanti untuk membuka latihan, awalnya dulu pernah pada tahun 2003 dulu saya pernah buka, tapi bukanya di Manhajul Ulum Raya. Namun karena saat itu saya lulus, sehingga teman-teman juga lulus, koordinasi kurang, jadi di sana gagal tuh. Dan alhamdulillah kemarin pada tahun 2024 Januari, karena rasa cinta kepada IKSPI, saya membuka latihan di Desa Beraing, khususnya di SDN 3 Beraing. Kebetulan saya juga mengajar di SDN 3 Beraing, sehingga untuk mengembangkan IKSPI saya rasa alangkah lebih baiknya diawali dari siswa SD untuk mempersiapkan benih-benih atau penerus IKSPI ke depannya. Setelah beberapa tahun saya lihat dari 2023 sampai 2024, nah, alhamdulillah saya lihat ternyata perkembangan IKSPI di Lombok Tengah khususnya dan NTB umumnya, alhamdulillah saya lihat berkembang dengan begitu pesatnya, sehingga sekarang warga IKSPI Kerasakti yang ada di Lombok Tengah khususnya sudah lebih dari ratusan. Ditambah lagi yang tingkat NTB, dan alhamdulillah sudah begitu sangat banyak. Dan harapan ke depannya semoga IKSPI Kerasakti bisa makin jaya. Jinsu, perkenalkan nama saya Deza Juara, lahir Lombok Tengah tahun 97. Nah, awal mulai latihan ikut IKS itu tahun 2011, sekitar 2011. Akhirnya saya jadi warga IKS tahun 2014, angkatan 108, birunya dulu. Setelah itu akhirnya alhamdulillah mengembangkan sebentar, akhirnya saya merantau. Akhirnya saya merantau ke Kalimantan, di Kalimantan Timur. Akhirnya saya pemesan pendekar atau sabuk merah di situ di Kalimantan tahun 2018, angkatan 107. Alhamdulillah, dan sampai saat ini insya Allah dan akan terus aktif untuk mengembangkan tim biru itu. Masalah selaku ketua cabang kita sama Mas Gun, ada namanya Mas Gun, terus satu lagi Mas Diki Rukman. Pengalaman latihan, kalau dulu saya latihan dulu itu alhamdulillah dapat kerasnya, jadi digebukin, pokoknya dulu masih belum aturannya ketat. Kami itu dulu pokoknya semi militer lah. Jadi akhirnya ya alhamdulillah, karena kalau keras itu kan jadi kita yang dapat itu juga mantap jadinya, baik gerakan, rohanian, dan juga yang lain sebagainya. Nama pelatih saya itu dulu namanya Mas Agus, dia mengembangkan IKS di Lombok Tengah itu sekitar 5 tahunan. Akhirnya setelah IKS berkembang,
alhamdulillah sampai sekarang masalah perkembangan IKS di Lombok Tengah ini mudah-mudahan semakin solid. Jinsu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa berbagi informasi terkait dengan sejarah masuknya perguruan silat IKSPI Kerasakti di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irham Kifli dengan angkatan 103, nomor induk 1119. Nah, saya menjadi siswa dulu di tahun 2010. Nah, pada waktu itu sejarah masuknya di dusun kami dibawa oleh seseorang pelatih dari Pulau Jawa, ya, dari Pulau Jawa, untuk membuka tempat latihan di dusun ini pada tahun 2010. Dan pertengahan sekitar 6 bulan yang berlalu baru saya masuk mengikuti menjadi angkatan kedua. Pada waktu itu angkatan pertama mungkin tidak terlalu banyak, ya sekitar beberapa lah, tapi alhamdulillah sudah menjadi warga semua, dan saya termasuk angkatan kedua pada waktu itu. Nah, yang membuat ketertarikan saya pada waktu itu mengikuti perguruan ini karena melihat sosok pelatih saya ini yang namanya Agus Ompong, sangat ramah, ya, sopan, attitude-nya bagus, intinya attitude-nya bagus di masyarakat. Dan ketika ada tradisi-tradisi yang kita lakukan di sini seperti begawe pada waktu itu atau syukuran, beliau pelatih kita selalu aktif, ya, aktif bergotong royong untuk membantu di masyarakat. Akhirnya itu yang menjadi nilai lebih yang saya lihat pada waktu itu, dan sekaligus tidak pernah menyombongkan diri dengan apa yang pelatih kita miliki pada waktu itu, ya. Ketika memang yang namanya kita, ya, dulu yang berasal dari Lombok, terus tiba-tiba ada, anggaplah orang asing masuk begitu, apalagi orang Jawa, pasti kita kan sering membuat lelucon nih, atau bahasanya canda-candaan dengan candaan wong Jawa, bahasa-bahasa seperti itu. Tapi sosok pelatih kita ini sangat murah senyum, ya, sangat murah senyum, dan apa istilahnya, ya, toleransi dalam hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, padahal kalau kita bayangkan, karena kita masih labil juga pada waktu itu, ya mungkin bisa saja kita kena pukulan atau tendangannya, tapi kan itu tidak menjadi hal yang harus kita lakukan. Nah, itu yang kita anggap, kita apa ya, ibaratnya sebagai motivasi kita lah untuk mengikuti latihan pada waktu itu. Nah, di tahun 2010 itu juga, dulu kan kita di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Desa Pringgerate, kan sering terjadi baku hantam pada waktu itu antar geng, ya, apalagi kalau, nah, jadi itu yang juga yang memotivasi kita dengan kelabilan kita untuk mengikuti perguruan, dengan harapan, ya, dengan bisa menjaga diri kita pada waktu itu. Akhirnya benar kita mengikuti latihan. Nah, itu yang menjadi salah satu, ya,
sejarah dan motivasi untuk mengikuti perguruan IKSPI Kerasakti. Itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsu. mengucapkan selamat hari jadi IKSPI Kerasakti yang ke-45. Diso! 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 Kami dari Sultan Tim Pucuk mengucapkan selamat ulang tahun IKSPI Kerasakti yang ke-45. Diso! Akting Beber Batu Mulia mengucapkan selamat hari jadi IKSPI Kerasakti yang ke-45. Diso! Ranting Selam, Cabang Lombok Tengah mengucapkan hari lahirnya IKSPI Kerasakti yang ke-45. Semoga IKSPI Kerasakti jaya selalu. Diso! Diso! Kami, keluarga besar IKSPI Kumpu Kerasakti Ranting Bedaim mengucapkan selamat ulang tahun IKSPI Kerasakti.